Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'd. Para jamaah ibadah salat maghrib Masjid Agung Al-Munawwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan untuk terus di jalan ketaatan. Di sisa-sisa umur kita ini semakin hari semakin berarti, semakin bermakna. Karena sedetik waktu, satu hembusan nafas kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam waktu singkat bainal maghrib wal isya ini menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Mudah-mudahan duduk kita dicatat sebagai langkah taqarrub, upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia yang berhak mengklaim bahwa itu milik kita. Semuanya milik Allah dan kita hanya menjaga, memelihara apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Lalu malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kalimat-kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang disusun dalam kitabnya Syarhul Hikam. Beliau mengatakan, mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma lil makhluqin afa yubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Nah, artinya Allah melarangmu untuk mengakui sesuatu yang bukan milikmu, yang bukan hakmu. Milik orang lain kita akui, jasa orang lain kita akui, itu dilarang oleh Allah. Kemudian afayubihu laka an taddiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Bukankah Allah melarang engkau mengakui sifat-sifat yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini memang singkat tapi padat artinya. Padat artinya. Mana aka antadaiya ma laisa laka mimma lil makhlukin. Setiap orang itu punya hak masing-masing. Allah punya hak. Apa hak Allah? Disembah. Kita juga punya hak. Apa itu? Mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan rahmat. Itu hak kita sebagai hamba Allah. Begitupun juga antara kita dengan yang lain. Kita punya hak menghormati orang lain. Orang lain juga punya hak. Kita punya hak dihormati, dihargai. Orang lain juga begitu, punya hak-hak masing-masing. Nah, Allah mamnuun, melarang. Kita dilarang untuk mengakui atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Apapun itu, baik yang bersifat materi maupun non materi. Kita kan kadang terlalu pede, Pak, terlalu yakin. Contoh misalnya kita membuat suatu kegiatan massal, kayak tadi sunatan massal menyambut Idul Adha. Terus sukses,
yang kebetulan kita ketua panitia. Setelah sukses selesai acara, kita mengaku bahwa ini sukses karena berhak kontribusi saya. Kalau tidak ada saya tidak akan sukses kegiatan. Ini mamnu'un, dilarang oleh Allah. Apalagi ketika seseorang itu mengambil hak orang lain, gitu. Tidak boleh, baik yang bersifat non materi apalagi materi, tidak boleh. Artinya kita tidak boleh mengaku-ngaku ada hak masing-masing yang dimiliki seseorang, ada batas-batasnya. Ketika kita melanggar batas, mengambil yang bukan hak milik kita, maka akan berat kita bertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak sesama manusia. Apalagi kalau itu menjadi hak Allah, kemudian kita akui. Contoh misalnya, hak Allah itu ya ma'bud, hak yang perlu disembah. Al-Ghani maha kaya, Al-Alim maha mengetahui. Kadang sifat-sifat tadi, Al-Ghani, Al-Afu, Al-Wahhab, Zat yang maha memberi, itu kita akui. Kita mengaku bahwa kita itu suka memberi. Kita mengaku bahwa kita itu orang kaya. Kita mengaku bahwa kita itu orang pintar. Itu sebenarnya tidak boleh. Apa yubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Tidak boleh kita mengaku-ngaku hak Allah, ya. Hak orang lain saja tidak boleh, apalagi kita mengakui yang itu sebenarnya milik Allah. Bahkan menjadi sifat Rabbul Alamin, sifat ketuhanan Allah. Al-Ghani, ya. Kaya. Siapa yang kaya? Allah. Manusia tidak ada kekayaan. Tidak berhak seorang manusia itu mengaku kaya. Kalau kita mengaku kaya materi, kaya harta benda, berarti kita sudah mengakui hak Allah. Kenapa? Karena Al-Ghani hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya apa-apa, kita hanya menerima titipan dari Allah, dan itu milik Allah, bukan milik kita. Jasa, ya tadi contohnya, kita sudah melakukan kebaikan, padahal kita tidak sadar. Minggu lalu sudah kita jelaskan bahwa yang menggerakkan seseorang melangkah melakukan kebaikan itu Allah. Kalau kita tidak digerakkan hati kita oleh Allah, ya muqallibal qulub, tidak akan tergerak untuk kebaikan. Kita berangkat dari rumah menuju masjid, jamaah sholat maghrib. Ini jangan diakui, ini loh saya, wujud keimanan saya buktikan ini. Sebenarnya tidak boleh begitu. Semua kebaikan yang bisa kita lakukan tidak akan bisa terwujud melainkan itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang lupa akan Allah, makanya kita lupa akan diri sendiri. Sekarang sering begitu, secara tidak langsung. Kadang pernah enggak kita para jamaah, rizki kita sering tertahan, apa usaha kita berliku-liku ceritanya. Kenapa? Karena kita lupa bahwa Al-Wahhab yang maha pemberi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya titipan au qadiron, ya. Atau kita merasa mampu membantu orang lain, mampu ini itu dan lain sebagainya. Kita merasa itu semuanya dari kita, kesadaran kita, dan kita lupa bahwa kemampuan kita dalam hal kebaikan itu digerakkan oleh Allah. Kita merasa mampu, ya. Ini dalam ilmu tasawuf.
kita merasa mampu melakukan ini itu, sama saja kita mengakui hak Allah. Kenapa? Karena yang Al-Qadir, Qadir, yang maha mampu. Apa yang Allah? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha atas segala sesuatu itu berkuasa, mampu. Kalau seseorang mampu berarti ada yang memampukan. Siapa itu? Allah. Jadi kalau saya ini mampu begini begitu, itu sama saja kita mengakui atau merampas hak Allah. Yang sebenarnya seorang manusia tidak berhak untuk merasa memiliki sikap sifat Al-Qadir, merasa mampu. Kenapa? Karena kita dimampukan oleh Allah. Atau au qawiyun au alimun, kita merasa kuat. Kalau sifat-sifat Allah tidak kita sadar dan tanpa sadar itu kita akui, maka yang muncul pasti sikap rasa takabur. Wah, ini berhak jasa saya, ini berhak karena kontribusi peran dari saya. Ini kan merasa mampu dirinya, dan dia lupa bahwa yang memampukan adalah alimun atau ilmu. Kita ini sebenarnya bodoh. Kalaupun ada sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita, itu hanya titipan, dan pada saat kapanpun Allah mengambil, hilanglah ilmu dari kita. Nah, jadi sifat-sifat Allah Al-Ghani yang maha kaya, Al-Qadir yang maha mampu, terus Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Wahhab yang maha memberi, dan seterusnya, Al-Qawi yang maha kuat. Itu sebenarnya sifat Allah yang kita tidak boleh mengakui itu. Kenapa? Karena tidak punya hak. Kalau kita akui, ya tadi itu sikap ujub, sikap takabur akan muncul dalam diri kita. Pengakuan sifat Allah oleh manusia ini walaupun tidak secara langsung, walaupun itu sifatnya sirriyah, sifatnya hati, tidak terucap sekalipun, ini merupakan min kabairi ma'asil qalbi, di antara wujud maksiat yang besar, maksiat hati yang dilakukan. Dan ini yang menyebabkan hati kita itu kotor, yang menyebabkan penyakit-penyakit hati dalam diri kita itu tidak mau lepas, tidak mau menjauh dengan diri kita. Kenapa? Karena kita sering mengakui hak Allah dalam diri kita. Nah, kalau kita sadar kita seorang hamba, kita mampu karena yang memampukan Allah, kita kaya karena Allah yang memberikan semuanya itu, maka yang ada sikap takabur, sikap rasa syukur yang selalu kita panjatkan. Tidak ada sedikit pun hak bagi manusia, bagi hamba Allah, siapapun dia, untuk takabur. Allah mengingatkan kita, wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu terhadap manusia, sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di atas bumi dengan penuh keangkuhan, angkuh, merasa dirinya paling baik, paling benar, paling kuat, dan seterusnya. Itu maroha, sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah itu paling tidak suka orang yang angkuh dan sombong, takabur. Tidak ada hak bagi kita. Yang punya hak untuk takabur, karena al-mutakabbir, sifat Allah itu kan al-mutakabbir, hanya Allah. Manusia tidak punya hak untuk merasa paling ini, paling itu, tidak punya hak.
Karena al-mutakabbir, yang boleh sombong, yang boleh merasa besar itu hanya Allah. Kenapa? Karena memang Allah yang maha besar dan Allah yang menciptakan kebesaran. Maka pantas jika Allah itu memiliki sifat al-mutakabbir. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sekuat apapun kita, pada saatnya nanti akan lemah. Sepintar apapun kita, pada saatnya nanti kita akan bodoh. Sekaya apapun kita, pada saatnya nanti kita akan miskin. Barangkali sekarang kita masih kuat umur 40 sampai 50. Nanti lihat ketika kita umur 70, ketika kenikmatan, kekuatan, energi Allah kurang. Orang itu kan kalau sudah di atas 70 tahun, itu kembali kepada anak-anak. Ini saya kira yang punya orang tua pasti paham. Orang tua itu semakin tua semakin jauh dari nalar. Semakin tua semakin manja, semakin tua itu semakin lemah, bahkan ingatannya semakin berkurang. Ini sebenarnya peringatan dari Allah bahwa siapapun kita tidak berhak merasa al-qawi, yang memiliki kekuatan, karena pada saatnya kekuatan itu akan dicabut oleh Allah. Jangankan kekayaan pun nanti Allah akan miskinkan. Kita punya tabungan, punya deposito yang begitu banyak di bank saat ini, punya aset tanah di mana-mana. Ketika mati tidak akan mungkin. Semua itu akan kita bawa. Allah miskinkan kita. Bahkan kita itu memasuki alam kubur, awal dari kehidupan akhirat itu hanya membawa 2 helai, kalau laki-laki selai, bahkan 2 helai kain kafan, itu saja yang kita bawa. Tidak mungkin harta, kekayaan, bahkan ilmu kita dibawa mati, tidak mungkin. Allah miskinkan kembali. Maka kenapa orang yang haji ketika wukuf di Arafah atau ketika mau niat haji harus pakai kain ihram, pakai putih? Sebenarnya Allah ingin menyadarkan kita, Allah ingin menyadarkan umat manusia yang berkumpul di sana nanti bahwa kita itu sama dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah hanya membawa kain putih. Tidak bisa dibanggakan. Kekuatan kita suatu saat akan dikurangi, akan sirna, akan dicabut oleh Allah. Apalagi kepintaran kita, ingatan kita saja akan dikurangi. Orang yang sekuat apapun, seseorang ketika 70 tahun ke atas, penglihatannya sudah mulai dikurangi, pendengarannya sudah mulai dikurangi, apalagi ingatannya. Dan ini sunnatullah, fase proses yang setiap orang akan melalui proses-proses itu. Maka perkataan Ibnu Athaillah ini sebenarnya ingin mengingatkan kita bahwa kita itu hamba Allah, semuanya hanya titipan Allah, dan kita tidak bisa mengakui hak Allah maupun hak orang lain. Apalagi kita mengambil hak orang lain. Mengakui saja itu tidak boleh, apalagi mengambil hak orang lain. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan dari harta-hartamu, dari hasil usahamu, dari hasil kerjamu bil batil, dengan cara yang batil. Kenapa? Karena ketika kita memakan harta yang Allah titipkan kepada kita bil batil, dengan cara yang batil, berarti kita sudah memakan hak orang lain. Maka saya pernah menjelaskan di suatu kesempatan, makanan halal ini sangat menjadi faktor kebaikan seseorang. Makanan yang halal ini sangat menentukan kualitas seseorang. Makanan yang halal itu sangat menentukan kualitas anak-anak kita. Tidak mungkin anak kita, atau ya susahlah
Kalau tidak dikatakan tidak mungkin, itu jangan berharap banyak anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau yang dimakan itu masih ada sesuatu yang haram masuk di dalam diri kita dan keluarga kita. Na'udzubillah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Makanya di ayat lain Allah menganjurkan kulu apa itu? Mimma razaqna halalan thayyiba wala tattabi ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah, ambillah apa-apa yang ada di atas muka bumi ini, halalan thayyiba, yang halal, yang baik. Bukan hanya yang halal saja, yang baik, yang halal, yang baik. Halal tapi tidak bersih kita makan berarti tidak thayyib. Halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kenapa Allah perintahkan kita untuk memperhatikan makanan? Karena setiap nutrisi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, sari-sarinya akan masuk di peredaran darah, dan darah itu yang menggerakkan hati dan otak kita. Kalau makanan yang halal, insya Allah darah yang mengalir ini akan menggerakkan pikiran kita untuk kepada kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, kalau makanan yang haram dan itu jadi darah, maka pikiran kita, hati kita akan selalu negatif. Atau pada saat tertentu kita mungkin pernah malas ibadah. Kaki ini mau pergi ke masjid, ini berat sekali. Barangkali faktornya tanpa kita sadari, ada sesuap nasi, ada sedikit makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga mempengaruhi isi hati kita, mempengaruhi otak kita, dan mempengaruhi sikap dan ucapan kita. Berat. Bahkan di sebuah riwayat Rasulullah itu bersabda, tidak akan diterima doa seseorang selama 40 hari kalau ada sesuap makanan, sedikit makanan haram yang masuk di dalam, tidak akan diterima, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan kita mengambil hak orang lain itu salah satu kekalahan diri kita dengan hawa nafsu, sehingga kita memperturuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, padahal setan itu menjadi musuh nyata bagimu. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibriya'u ridai wal udmatu ijari. Allah berfirman, al-kibriya, yang boleh sombong itu hanya Allah. Kenapa? Karena kesombongan itu, al-kibriya, kesombongan itu ridai, selendangku kata Allah. Wal udmatu, dan keagungan itu izari, pakaianku, sarungku. Faman naza'anni, barang siapa yang mengambil dariku wahidatan minhuma, salah satu dari keduanya, alqaituhu finnar, maka aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Rasa sombong, rasa paling itu hanya milik Allah, pakaian Allah. Dan barang siapa di antara kita yang mengambil hak Allah tadi, yang memiliki rasa sombong, maka Allah akan lemparkan kita ke dalam api. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kesombongan kita itu akan membuat rintangan duri-duri dalam kehidupan kita. Maka kita terus diingatkan oleh Ibnu Athaillah untuk ingat hakikat kehambaan diri kita. Namanya hamba itu ya, suruh apa saja harus mau, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan kita.
Kita hamba siapa? Ya hamba Allah. Maka konsekuensinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Kenapa? Karena semuanya itu lillah, milik Allah. Endingnya kan kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya lillah, kita itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita pada saatnya akan dikembalikan kepada sang pemilik. Siapa itu? Allah. Dunia ini para jamaah itu hanya sebagai zinatul hayatid dunya, sebagai perhiasan hidup di dunia. Di akhirat tidak berlaku lagi. Anak-anak kita, harta kita, kendaraan kita, zinatul hayatid dunya. Ya kita ini dalam hidup pasti suka, cinta, butuh dunia pasti. Tetapi kalau mindset kita salah, kita akan menjadi hamba-hamba yang kurang bersyukur. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang sering lupa siapa hakikatnya kita sendiri. Sehingga kekayaan yang kita miliki tidak membawa kita dekat dengan Allah. Justru kekayaan kita, harta kita membuat kita semakin jauh dengan Allah. Jabatan yang kita miliki, kalau kita tidak sadar siapa kita, Allah memberikan kita kemudahan usaha, kemudahan karir, kemudahan jabatan. Kalau kita tidak memahami, kalau kita lupa akan hakikat diri kita sebagai seorang hamba, maka jabatan, zinatul hayatid dunya, segala bentuk keindahan dunia hanya membuat kita lalai kepada Allah, bukan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dianjurkan memohon kepada Allah itu agar diberikan rezeki yang halal dan berkah, barokah, berkah. Tidak ada artinya rezeki, harta, semua yang kita miliki kalau tidak ada keberkahan di dalamnya. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, adanya kebaikan, bertambahnya kebaikan dalam harta kita, dalam ilmu kita, dalam jabatan kita, dan seterusnya. Itu berkah. Harta yang berkah adalah harta yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Apalah artinya kepintaran yang kita miliki kalau membuat diri kita sombong dan lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya sadar diri kita sebagai makhluk. Kita bisa bicara, kita bisa berjalan, kita bisa membeli ini itu karena ada yang memberi. Al-Wahhab siapa? Allah. Kita bisa melakukan sholat berjamaah 5 waktu setiap hari. Jangan merasa karena itu atas dasar diri kita, tapi bangunlah keyakinan bahwa semuanya karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah, lanjutan perkataan Ibnu Athaillah, kaifa tahruku lakal awaid wa anta lam tahruk min nafsikal awaid. Ini Ibnu Athaillah mengingatkan kita bahwa sesuatu itu berubah tergantung dari diri kita, dan kita bisa berubah kalau kita menggantungkan kemampuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa tahruku laka al-awaid, bagaimana mungkin kamu untuk mendapatkan kemuliaan. Awaid itu sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh seseorang atas pemberian Allah. Bagaimana mungkin kamu
ingin memiliki sebuah yang luar biasa, sebuah kemuliaan, kehormatan, wa anta lam takhruq min nafsikal awaid, sementara engkau tidak mau merubah kebiasaan yang ada dalam diri. Apa maksudnya Pak Jamal? Kita ini hidup itu kadang ingin menjadi manusia yang dihormati, manusia yang mulia, tetapi tidak diiringi dengan upaya merubah apa yang ada dalam diri kita. Allah menitipkan kemuliaan seseorang itu tergantung bagaimana dia merubah dirinya, bagaimana dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Allah itu kan memberikan kemuliaan, sesuatu yang luar biasa kepada hambanya. Contoh, hamba Allah yang diberikan al-awaid, sesuatu yang luar biasa seperti para anbiya, para nabi, para rasul. Allah berikan mereka mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang al-ajaib, sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang luar biasa, kemuliaan, kebesaran yang Allah berikan kepada hambanya. Mukjizat. Contoh, Rasulullah itu pernah memasak. Kan Rasulullah itu kalau memasak, sahabat memasak itu, bahkan istri-istri Rasulullah itu disuruh banyak kuah. Suatu ketika Rasulullah dengan sahabat masak sayurnya hanya satu belanga, kira-kira begitu. Sementara sahabat yang makan itu banyak, ratusan. Tapi apa? Coba. Jadi Rasulullah celupkan tangannya di sayur itu, di lauk itu, kemudian dimakan para sahabat. Ratusan sahabat makan tidak pernah habis. Itu Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah mengeluarkan air dari jari-jarinya, membelah bulan dan seterusnya. Ini yang zahir. Begitupun juga kemuliaan sesuatu yang luar biasa, ya, khariqul adah yang diberikan kepada para nabi, para rasul. Nabi Ibrahim misalnya dibakar tidak mempan. Nabi Musa, intinya para nabi, para rasul itu diberikan mukjizat sesuai dengan tantangan kaumnya di masanya. Itu kalau para nabi. Kalau para aulia, ini bukan mukjizat, tetapi Allah berikan sesuatu yang luar biasa, yang khariqul adah, kemuliaan. Itu namanya karomah, sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya tertentu. Ada seorang guru tua yang kita sebut guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dalam sebuah sejarahnya, beliau ketika dakwah dari pulau yang satu ke pulau yang lain, suatu ketika di tengah lautan naik ketintinglah mesin kecil. Karena ada hembusan angin, imamah beliau ini sampai jatuh ke laut. Nah, secara spontan beliau langsung terjun karena didorong oleh ombak, oleh gelombang ombak yang keras. Akhirnya Habib Idrus langsung turun dari sampannya, perahunya, lalu dia berjalan di atas air mengambil imamahnya. Dan ini banyak saksinya. Tidak tenggelam, beliau berjalan di atas air dan jubahnya tidak basah, dan dia bisa berjalan begitu. Beliau itu namanya karomah, kemuliaan. Nah, kalau kita berjalan di atas air ya tenggelam gitu. Kenapa? Karena mangkomnya itu masih jauh. Ada banyak ulama-ulama yang diberikan karomah. Ada seorang ulama, Habib Soleh Al-Hamid Tanggul, itu suatu ketika dulu pernah diundang ke pondok saya di Jember, Jawa Timur. Beliau ketika masa hidupnya tahun 70-an diundang di pondok, beliau ceramah tidak lebih dari 2 menit, 1 menitan. Ceritanya begitu. Dia ceramah, dia berdiri pegang mic,
matanya memandang para hadirin, ribuan hadirin di sebuah acara, dia ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pandang lagi wajah-wajah mata-mata para hadirin. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun beliau. Setelah beliau turun, hampir semua hadirin itu menangis. Ini karomah. Jadi mereka menasihati orang dengan bahasa hati, dan itu hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah pilihannya. Kita belum bisa. Orang yang sudah begitu itu sudah melakukan proses tazkiyatun nafas, pembersihan hati, riyadhah hati yang luar biasa, sehingga Allah menitipkan karomah. Ada kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Namanya apa? Ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bahaya, belum tentu kemuliaan, kebaikan, nikmat yang Allah berikan kepada orang yang ahli maksiat. Ini kadang bukan berupa kemuliaan, tapi justru merupakan keburukan. Namanya istidraj. Allah memberikan suatu nikmat, tapi pada akhirnya nikmat itu membuat hamba ini silau, membuat hamba ini terjerumus. Makanya jangan iri kalau ada orang yang tidak pernah sholat, malas ibadah, tapi rizkinya, usahanya lancar. Itu namanya istidraj. Kita yang coba sholat 5 waktu berjamaah, sholat malam, bahkan sholat duha, tapi rizkinya sering terhambat. Innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu kemuliaan, apalagi yang luar biasa, harus merubah jiwa kita, merubah diri kita. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan suatu kemuliaan? Wa anta lam tahrub min nafsikal awaid, sementara kamu tidak berusaha untuk merubah dirimu, merubah hatimu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah kenikmatan yang Allah titipkan kepada kaumnya, kepada hambanya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia merubah dirinya sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat ayat ini, Ar-Ra'd ayat 11, penggalan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak merubah kenikmatan, kebaikan yang Allah berikan kepada kaumnya sampai dia merubah sendiri. Cuman sekarang kadang yang kita dengar penjelasan itu banyak kebalikannya. Ini dari yang tidak baik kemudian dirubah menjadi, padahal ayat ini di berbagai kitab tafsir dijelaskan bahwa Allah itu tidak akan merubah kebaikan, kenikmatan yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada hambanya sampai dia merubah sendiri. Artinya apa? Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya Allah memberikan kita potensi baik. Sebenarnya Allah telah menjamin apa yang kita butuhkan. Kalau dalam hidup kita masih sering kekurangan, masih sering bermasalah, berarti itu kita sendiri yang merubahnya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahkan di ayat lain, asadal apa itu, telah nampak zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, ya, karena akibat ulah tangan diri seseorang. Sebenarnya para jamaah, kalau dipahami dari ayat yang satu ke ayat yang lain, terjadinya bencana, terjadinya kesulitan hidup itu karena kita sendiri yang menginginkan begitu. Dan banyak ayat-ayat yang membuktikan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu yang merusak kita.
Maka berangkat dari kalimat Ibnu Athaillah, pesan ya, pesan yang beliau sampaikan, baik tidaknya kita tergantung bagaimana cara kita merubah diri kita sendiri. Itu. Bagaimana caranya? Nah, perbaiki ibadah kita, kuatkan iman kita, kuatkan hati kita, luruskan niat kita. Nah, supaya begitu ya harus punya ilmu. Syarat itu harus punya ilmu. Makanya orang kewajiban mencari ilmu itu tidak akan ada batasnya. Mulai buayan seorang ibu sampai kita masuk di liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tapi kadang kita ini, jangankan saya aja ini kadang masih malas mencari ilmu. Merasa sudah tamat kuliah, merasa sudah tamat di pesantren. Ini penyakit orang yang berilmu. Merasa sudah bisa, akhirnya dia tidak mau belajar. Padahal kewajiban belajar itu tidak terbatas siapapun dia. Mau ustadz, mau habib, mau syekh, mau kiai, mau dosen, masih memiliki kewajiban mencari ilmu sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Nah, ilmu itulah yang memberikan pencerahan bagi kita. Ilmu itulah yang membuat kecondongan hati kita terarah, yang membuat ibadah kita terarah. Ini pentingnya ilmu ini, sehingga kita akan bisa memahami kehidupan ini. Kita akan bisa tetap paham siapa diri kita, lalu apa yang kita perbuat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit kajian dari apa yang telah ditulis oleh Ibnu Athaillah ini menyadarkan kita akan siapa diri kita, sehingga kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang syukur. Jauhkan diri kita dari kesombongan dan jangan pernah merasa memiliki atas apa yang Allah titipkan kepada kita. Semuanya milik Allah. Kita hanya memegang titipan Allah, memegang amanah, dan pada akhirnya nanti semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.